Hari ini diklat angkatan pertama kader-kader MPG di pusat meminta kepada Bangda Haji Idrus Marham untuk memberikan motivasi kepada kami tentang ideologi, ya, dan tentang bagaimana anak-anak muda Partai Golkar bisa menjadi benteng terdepan partai untuk menambah suara pada tahun 2029. Demikian, terima kasih. Apalagi jangan hanya itu dong. Apalagi Ya. Siapa aja yang diundang pembicara? Ya, pembicara kita dari internal saja, dari wakil-wakil ketua umum ada Pak Haji Wihaji, ada Pak Adis Kadir, ya, ada Bang Maman Abdurrahman selaku Menteri MKM, ya, dan juga dari tokoh-tokoh seperti hari ini ada Bang Hudori, dan juga dari tokoh-tokoh muda partai kita Bang Andi Sinulingga. Ini semuanya adalah untuk menambah daripada semangat anak-anak muda. Bagaimana senior-senior itu menyampaikan tentang Partai Golkar dahulu, hari ini, dan perkembangan untuk akan datang. Dan tadi juga ada Ketua Umum MPG pertama Bang Rambe Kamaruzaman, dia menceritakan tentang MPG dulu, hari ini, dan akan datang. Dan ini alhamdulillah menambah spirit anak-anak muda Partai Golkar untuk ke depan membuat MPG ini di kabupaten kota, kecamatan, dan di seluruh desa, kelurahan se-Indonesia. Dan ini adalah apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar kepada kami, Bapak Bahlil Ladahalia, agar tahun 2025 ini adalah tahun konsolidasi seluruh kader-kader Golkar dimanapun berada. Terima kasih. ini ya memang tadi juga ada yang telepon saya nanya, kelihatannya ada perbedaan antara pandangan atau arahan Mas Gibran selaku Wapres dengan Pak Rosan. Ya, jadi satu sisi bicara tentang bagaimana ormas-ormas ini menjadi ya mitra pemerintah dalam rangka untuk mengakselerasi pembangunan bangsa, sementara Pak Rosan menyampaikan bahwa perlunya ditindak tegas ya terhadap oknum-oknum yang memperatasnamakan sebuah organisasi karena dianggap menghambat pembangunan. Ya, saya melihat bahwa pernyataan dua tokoh, baik Wapres maupun Mas Rosan sebagai menteri, itu tidak ada perbedaan, bahkan sama. Mas Gibran yang mendampingi Pak Prabowo, ya tentu dalam posisinya untuk mengambil kebijakan bagaimana agar supaya seluruh anak bangsa yang ada, apalagi yang tergabung dalam organisasi, harus menjadi mitra. Dan kalau kita melihat tujuan organisasi itu kan sebenarnya semuanya mulia, baik, tetapi hanya pelaksanaannya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada, yang kadang-kadang menyimpang dari tujuan utama pendirian sebuah organisasi. Nah, sementara Mas Rosan, saya kira itu tegas karena ada di lapangan, ya, merasakan betul bagaimana sikap dan perilaku oknum tertentu yang memperatasnamakan organisasi, yang melakukan penekanan bahkan pemerasan kepada pengusaha-pengusaha, ya, dan juga kepada rakyat, itu telah nyata menghambat jalannya pembangunan, termasuk tentu investor-investor yang ada dari luar negeri. Dan oleh karena itu terus terang saja bahwa arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia telah menyampaikan sebuah dukungan yang konkret, mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh Kapolri Pak Sigit untuk menindak tegas kepada siapapun, ya kepada siapapun, bukan hanya oknum-oknum yang memperatasnamakan sebuah organisasi yang telah melakukan pemerasan, pemaksaan,
ya terhadap perusahaan dan itu menghambat investor. Sekali lagi Ketua Umum Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia memberikan arahan, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kapolri yang untuk mengambil langkah-langkah tegas. Jadi jangan pernah negara dikalahkan oleh para preman-preman itu. Saya kira itu tegas arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Apalagi ini juga memang ada hal yang sedikit menjadi perhatian DPP Partai Golkar. Ya, setelah kami berdiskusi dengan Ketua Umum ya Bung Bahlil Lahadalia dalam merespon ada berbagai opini yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu bahwa popularitas ya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan ya Prabowo Gibran ini agak menurun dibanding dengan sebelumnya itu. Nah, DPP Partai Golkar memandang justru sebaliknya. Ya, popularitas kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Prabowo Gibran itu semakin kuat, semakin tinggi. Ya, bahkan dari hari ke hari, dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo selama ini, saya kira itu menjadi faktor utama dalam rangka peningkatan kepercayaan dan popularitas itu. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama, saya kira siapapun di antara kita pasti mengakui bahwa Pak Prabowo di dalam memulai pemerintahannya dia sudah berangkat dari bagaimana ideologi negara, falsafah bangsa menginspirasi seluruh gerakan pembangunan melalui Astacita. Nah, ini Pak Prabowo justru berangkat dari hal yang mendasar. Karena itu Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa mau tidak mau ya Pancasila harus menginspirasi seluruh gerakan pembangunan kita. Pak Prabowo bicara tentang bagaimana patriotisme, bagaimana nasionalisme, bagaimana persatuan, bagaimana asas kekeluargaan, kegotong royongan, solidaritas dan kebersamaan. Itu yang menjadi. Bahkan ya terakhir juga Pak Prabowo bicara bahwa kita ini dipilih oleh rakyat dalam arti presiden tentunya dan wakil presiden, maka mau tidak mau harus menjadikan rakyat sebagai paradigma. Ketika bicara tentang rakyat, maka rakyatlah yang harus mempersatukan kita. Ya, ketika ada yang menghambat rakyat, maka kita harus hadapi secara bersama-sama. Itulah yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Kemudian pertimbangan yang kedua dari DPP Partai Golkar adalah bahwa hari ini saya kira kita tahu semua komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sangat efektif. Bahkan Pak Prabowo dari awal juga telah mengajak seluruh anak bangsa, termasuk kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok oposisi diajak bicara yang dimotori oleh Profesor Dasko ini yang memotori. Jadi kita paham semua, apalagi teman-teman media tahu bagaimana kelompok-kelompok kritis diajak bicara, bagaimana oposisi ya dari partai hari ini saya kira tinggal yang belum resmi masuk adalah dari PDIP. Tetapi sudah ada komitmen bersama ketika bicara tentang masalah-masalah yang mendasar bagi bangsa, maka satu, persatuan, Pancasila, masa depan Indonesia, ya ini semua sudah ada satu. Ya, belum lagi kelompok-kelompok kritis. Dan karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Prof. Dasko, baik dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR, Ketua Harian Gerindra, dan bahkan kita dari Partai Golkar menganggap bahwa ya Pak Prof. Dasko juga ya secara informal menjadi pelaksana harian dari Koalisi Indonesia Maju. Dan ini efektif sekali apa yang dilakukan oleh Prof. Dasko selama ini, dan Partai Golkar mendukung sepenuhnya langkah-langkah dalam memantapkan komunikasi politik yang dilakukan itu, termasuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok oposisi, kelompok-kelompok kritis. Ya, dan saya kira ini perlu kita tidak lanjuti, dan tentu orientasinya satu, komitmen kita kepada bangsa, komitmen kita kepada rakyat, dan rakyat harus menjadi paradigma kita bersama. Nah, kemudian yang ketiga saya kira juga ini gerakan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Prabowo melalui Astacitanya ini ada di mana-mana.
Dan lagi-lagi orientasinya adalah bagaimana disparitas sosial itu bisa kita hilangkan. Masalah kesenjangan, miskin kaya juga dapat kita kurangi, kemiskinan dapat dikurangi. Kemudian masalah selama ini antara kota dengan desa juga dapat didekatkan, dan karena itu maka program misalkan bagaimana membentuk koperasi Merah Putih 80.000 kalau tidak salah itu canangkan. Saya kira ini adalah bagus sekali dan perlu kita dorong. Bahkan bukan hanya itu, jadi pembentukan koperasi ini adalah salah satu instrumen juga untuk memotivasi kepada rakyat tentang jiwa dan semangat kewirausahaan, entrepreneurship, dan dengan demikian nanti maka ini ada di mana-mana pelaku-pelaku usaha itu, dan ini menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, kemudian yang keempat, Partai Golkar juga berpandangan bahwa Pak Prabowo di dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada investor dan juga kepentingan dalam negeri kita, yaitu apa? Ya, membongkar beberapa kasus besar. Ya, membongkar beberapa kasus besar, kasus hukum dan jalan. Ya, dan saya kira hari ini kita kan sudah menyaksikan tentu yang perlu kita kawal bersama bagaimana pembongkaran kasus-kasus itu ada awal ada akhir, jadi tidak hilang di tengah. Dan saya kira ini Pak Prabowo di mana-mana akan bicara dan juga akan mendorong ini. Nah, saya kira ini yang semua pertimbangan-pertimbangan utama sehingga DPP Partai Golkar dan juga ada atas arahan Ketua Umum Partai Golkar Bung Bahlil Lahadalia bahwa Golkar harus berada pada terdepan dalam rangka untuk melakukan program-program melalui gerakan Asta Cita sebagai gerakan pembangunan, dan kita memang harus mengambil keperoporan itu. Itulah sebabnya di Golkar hari ini saya kira cukup ramai dan kita menciptakan situasi kondisi untuk melahirkan ide dan gagasan sebagai instrumen politik yang kita wujudkan dalam berbagai program pembangunan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Saya kira itu yang respon Partai Golkar terhadap berbagai pikiran yang mengatakan bahwa ini baru berapa ini sudah mulai agak turun. Saya katakan kita optimis. Bang Idrus, boleh minta tanggapan soal ini KPK baru-baru ini mengeluarkan usulan agar